Perkenalkan, nama saya Maria Listina dari Sekolah Kuliner 4, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan negara ini menggambarkan kondisi Indonesia yang mempunyai banyak keragaman budaya, namun tetap menjadi satu bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki 4 alinea yang memiliki makna dan arti sendiri-sendiri. Pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai cita-cita hukum dan moral bagi bangsa Indonesia. Makna arti dari Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks persatuan adalah bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari banyaknya macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda, namun keseluruhan bangsa Indonesia tetap, yaitu satu dan kesatuan. Nah, tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri adalah persatuan dalam keanekaragaman. Tujuannya ini untuk mencegah konflik yang terjadi dalam kehidupan pribadi, kelompok, dan masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bagi bangsa Indonesia. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu tujuan. Yang dimaksud adalah tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, atau kepercayaan yang dianut oleh orang lain. Berdirinya NKRI diawali dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini diperkirakan muncul pada zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya pada abad ke-14. Kata Bhinneka Tunggal Ika tercantum dalam kitab Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular. Kakawin Sutasoma adalah sebuah kakawin dalam bahasa Jawa kuno. Kakawin ini termasyhur sebab setengah bait dari kakawin ini menjadi moto nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Moto atau semboyan Indonesia tidaklah tanpa sebab diambil dari kitab kakawin ini. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali diungkapkan oleh Empu Tantular pada kitabnya Kakawin Sutasoma. Dalam bahasa Jawa kuno, kakawin artinya syair. Kakawin Sutasoma ditulis pada tahun 1851 dengan menggunakan aksara Bali namun berbahasa Jawa kuno. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut juga dengan NKRI adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada pada 2 samudra dan 2 benua, benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan KRI? Yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Ahmad Subarjo, yang keempat ada Fatmawati, yang kelima Soekarni, yang keenam Saidi Malik, yang ketujuh Latif Hidayatullah, yang kedelapan ada Laksamana Maida. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang berdasarkan prinsip check and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi. Sejarah mencatat, Indonesia pernah memakai 2 bentuk negara, yakni negara kesatuan dan negara serikat. Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya.
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Indonesia adalah satu kesatuan. Meskipun terdiri atas berbagai suku dan pulau, Indonesia tetaplah satu. Terus kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yakni politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Fungsi mutlak NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pertama, menegakkan lembaga peradilan yang sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, mengusahakan kemakmuran serta keadilan bagi rakyatnya. Dan yang ketiga, melaksanakan penertiban untuk tujuan bersama dalam mencegah hal-hal buruk dalam masyarakat. 4 pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah salah satu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 4 pilar harus ditanamkan dalam pikiran dan perbuatan setiap masyarakat agar mampu berkontribusi positif dalam membangun bangsa dan negara yang dilandasi cinta tanah air. Bhinneka Tunggal Ika memiliki peranan yang penting bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai alat pemersatu bagi masyarakat yang beragam. Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Hal ini karena bangsa Indonesia membutuhkan sarana yang dapat mempersatukan keragaman yang ada tanpa adanya perpecahan ataupun konflik. PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengambil keputusan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan terbentuknya NKRI dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Secara geografi, batas wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu wilayah Indonesia Barat, wilayah Indonesia Utara, wilayah Indonesia Selatan, dan wilayah Indonesia Timur. Semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut juga dengan NKRI adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika diakui sebagai semboyan bangsa Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara.